يا رسول الله سلام عليك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajmain. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu anhu wa ana wa adallahu asrar karamati laina wa zadanallahu biharil ulum wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mubtilatuha, ini bab menerangkan batal-batalnya sholat. Nutkun biharfaini, yaitu mengucapkan dua huruf wilaan secara berurutan. Berkata dua huruf di waktu sholat dengan berturut-turut. Ini membatalkan sholat. Walau fi tanakhluqin, walaupun berupa dehem. Itu dari H dan M. Itu dehem. Itu dua huruf, walaupun hanya berupa dehem-dehem. Ini tanakhluqin. Au harfin, atau satu huruf tapi mufhimin, memahamkan, atau berucap satu huruf tapi dipahami oleh manusia. Satu huruf tapi dipahami kalam basarin, saking omongane menungso, dari berupa percakapan mereka. Satu huruf dipahami karena
itu omongannya dia, percakapan manusia. Itu membatalkan sholat. Jadi dalam sholat itu kok berbicara walaupun hanya 2 huruf seperti dehem, itu batal. 1 huruf tapi memahamkan karena bahasanya dia, bahasanya manusia, itu juga batal. La yasiru, tidak batal kalau bicaranya hanya sedikit. Tidak batal apabila perkataannya itu hanya sedikit. Yasir, kalamun sabakun lisanuhu sabaqal lisanuhu ilahi au nasiya. Ini santri harus bisa mengartikan, menulis sendiri, karena kalau diulang 2 kali dengan bahasa Jawa tarkib itu nanti kontennya terlalu bulat, terlalu panjang bicaranya. Untuk jamaah yang mengikuti di luar sana itu tidak paham ala pesantren, tidak semuanya ala pesantren. Yang pasti santri berarti harus pahami. Jadi tidak batal apabila perkataannya itu hanya sedikit, atau perkataan yang tidak sengaja, kalamun sabaqal lisanu ilahi, tidak sengaja ucapannya, sabqul lisan, salah ucap, tidak sengaja, au nasiya, atau lupa, berbicara lupa, au jahila tahrimahu, atau orang yang sholat itu tidak tahu kalau berbicara itu termasuk keharamannya sholat. Jadi kalau perkataannya itu sedikit, itu tidak batal. Kalau ucapannya salah, tidak sengaja, atau lupa, atau tidak mengerti bahwa percakapan itu membatalkan sholat, itu tidak batal. Wa qoroba ahduhu bil Islam, atau orang itu melakukannya, berbicara dalam sholat itu tadi karena dia masih baru, orang baru di dalam agama Islam. Dia itu barusan masuk Islam, mu'alaf, parek mangsane mlebu Islam. Itu tidak batal. Kalau cah nyaran-nyaran kok masih anak baru di Islam, kalau sampai seperti itu tidak batal. Ini yang harus dipahami. Ternyata sholat itu bisa batal dengan sesuatu, termasuk ucapan, walaupun tidak panjang, tidak kata-kata banyak, hanya 2 huruf saja, sedikit tapi memahamkan, ya batal. Kecuali lupa atau tidak sengaja, atau dia tidak tahu keharamannya berbicara, atau dia memang masih baru di agama Islam, itu tidak membatalkan sholat. Au nasa'a baidan anil ulama, atau dia hidup di daerah yang jauh dari orang alim, tidak tahu karena nggak ada ilmu yang mengajarkan, ilmu para alimnya nggak ada, hidupnya di hutan, dia tidak tahu batalnya sholat. Nah ini juga tidak apa-apa, karena nggak ada yang ngasih tahu kalau itu batal. Wala tanah nukin li ta'aduri ruknin, dan tidak batal dehem karena ada uzur di dalam rukun sholat. Berarti berdehem lantaran untuk mengucapkan bacaan yang menjadi rukun sholat, itu tidak apa-apa. Dehem untuk mengucapkan rukun kauli di dalam sholat. Kalau tidak dehem, rukun kauli tidak bisa menjadi jelas. Contoh rukun kauli adalah membaca Fatihah. Membaca Fatihah ini terlalu esek, serak, nemen, sehingga membutuhkan dehem. Nah itu tidak membatalkan, karena dehemnya untuk
li ta'adzir ruknin kauli, krana undur di rukun kauli, dalam membacakan itu menjadi pelo, tidak jelas, esek, erek, tidak bisa tajwidnya tidak jelas, ini diperbolehkan untuk dehem-dehem. Wa ing kasro, walaupun dehemnya banyak. Apabila tidak dehem, maka tidak bisa mengatakan sekalipun walaupun dehemnya banyak. Ini tidak membatalkan. Wa ing kasura wala dohika wa buka. Wa ing kasura wala dohika, begitu juga tidak batal lagi ketawa. Wala dohika, ketawa, wa bukaa, nangis, wasu'alalan watu atau salan wahing. Ini orang wahing terus, ini orang batuk terus, bersin. Nah itu tidak batal ketawa, tapi tidak berbahak-bahak loh ya. Ketawanya hanya mesem atau tidak sampai keluar suara banyak. Ketawa, menangis, batuk, bersin apabila seseorang yang sholat tidak bisa menahannya dan masih sedikit, maksudnya tidak terlalu banyak ngantek laka-laka, nah itu tidak. Wa in golabat wa qolat, kalau memang bersin, wahing itu ya, bersin, batuk, nangis, ketawanya itu memang tidak bisa diberhentikan, tidak bisa dilarang, sulit untuk memberhentikan, dan sedikit loh, kalau sedikit, kalau terlalu banyak ya tidak bisa. Wa fi'lun fahisun kasaubatin au kathirun yakinan, begitu juga perbuatan yang meliputi batas seperti melompat. Ini perbuatan yang banget seperti meloncat, kawas batin. Au kasirun, utawa atau pergerakan yang banyak, yakin itu banyak, min ghairi jinsiha, dari lain jenisnya melompat. Gerakan yang banyak, gerakan yang terlalu seperti melompat. Kemudian gerakan banyak tidak melompat tapi banyak seperti kasalasi khotwatin, melangkah 3 kali melangkah. Jadi perbuatan yang melewati batas itu seperti melompat, atau perbuatan yang banyak seperti melangkah 3 kali. Ini batal. Wa takhriku kafin salasan, ini juga tidak boleh. Menggerakkan telapak tangan sampai 3 kali. Tangan iki dada iki pamane ngene 3 kali, itu juga membatalkan. Tidak boleh menggerakkan telapak tangan 3 kali. Bihakin, walawane kelawan pamane saat ngukur gatelen. Nah itu menggaruk, sekalipun untuk menggaruk, bahasa Indonesianya ngukur itu menggaruk gatel. Bihakin li gori sidatin jarobin, wilaan. Jadi di sini ini menggerakkan 2 telapak tangan 3 kali untuk menggaruk-garuk, kecuali bagi seseorang yang kena musibah atau penyakit, ujian, gatel yang begitu gatelnya. Itu penyakit. Kalau penyakit itu tidak membatalkan, karena dia punya gatel sing digawe kuat dikukur
banyak gerakan, tidak batal itu. Ligori sidati jarobin atau bikaisu ba'dakul mutasilan alama qoblahu walau syahwan. Jadi kecuali apabila ada kudis yang parah sehingga tidak tahan kecuali harus digaruknya, nah, itu tidak batal. Perbuatan yang banyak dan berturut-turut ini tetap membatalkan sekalipun dilakukan dalam keadaan lupa. Dalam keadaan lupa, walaupun kalau tidak ada penyakit, gerakan-gerakan yang banyak walaupun dilakukan dalam keadaan lupa tetap batal. Ini wa ing kasura mutawalian senajan to akeh kono apa khafif mutawalian kata khriki asobi. Ora batal, tidak batal lagi wala la khafifun, ora batal apa khafifun, gerakan tipis-tipis walaupun banyak, gerakan kecil-kecil tapi banyak. Maksudnya be? Contohnya telunjuk jari mutawalian kata khriki asobi, menggoyangkan mengubahkan jari iki asobi iki. Nah, jadi nenggon tapi kantil liyane hanya gerak satu tok iki. Ngene iki ping pirang-pirang ora apa-apa. Ini khafif, iki cilik, sithik tapi beberapa kali ndak apa-apa. Telunjuk jari ini perbuatan yang banyak dan berturut-turut ini tetap membatalkan sekalipun dilakukan dalam keadaan lupa. Tetapi tidak batal apabila perbuatan yang ringan itu sekalipun banyak berturut-turut tapi tidak menggerakkan semua anggota badan. Pamane telapak tangan tidak semua telapak tangan, hanya satu jari-jarinya. Atau kepala tidak geleng-geleng tapi di bagian kepala ada yang gerak-gerak, apa seperti telapuan. Wa ajnafi wa asfanihi, asfaniku adalah telapuan mata, mengedipkan kedip-kedip terus udah batal itu. Wis soal kedip-kedip terus orang batal karena tidak semuanya nek gerakmu ngene batal, tapi nek hanya mata saja kedip-kedip tidak batal. Nek gerak satu kepala geleng pamane iku ndak boleh, itu batal. Jadi geleng mulane mak jendit lolo lobah, wong mati ora obah, yen obah medeni. Karena wis mak jendit itu berarti kita sudah Allahu Akbar, iki wis mak jendit. Mati sak jeroning urip, ketoke wonge urip ning kaya wong mati. Tegese wong mati ora obah, ora polah, ora kena obah-obah, ora kena polah-polah. Mergo nek kowe polah-polah obah-obah kaya bocah. Kaya bocah iku maksudnya batal salate ora sah. Kecuali nek bocah salate wong belum mukalaf, dia tidak berkewajiban untuk melakukan salat sembahyang, banyak gerakan jangan diikuti. Kocah bocah kayak kudu gerak, aja tirun-tirun. Novel mencolot ora masalah. Wong karang bocah. Lah mukane nek wis mak jendit ora kena polah, ora kena obah-obah, nek obah-obah medeni ini dalam keadaan sudah takbiratul ihram. Dini yen urip golek duit, maksudnya setelah salam kamu hidup kembali. Sholat itu adalah mati, pasrah diri kepada ilahi. Iya karena butuh, iya karena stain, hanya fokus satu tujuan, hanya menyembah yang maha kuasa. Makanya sembah yang menyembah yang maha kuasa, yang widiwoso. Sing kuwasa berarti sembahyang itu dari bahasa kata Jawa. Sembah itu adalah menyembah, yang itu yang maha. Yang maha segala-galanya itu Hangyang. Sang Hyang itu Sang Hyang Gusti kang menang, Gusti Allah. Itu bahasa asli, bahasa Arabnya adalah sholat. As-sholat bimakna logo ad-du'a, berarti sholat ini adalah berdoa, sholat ini adalah fokus menghadap, minta, matur, cara menungso nyembah. Itu harus
konsentrasinya semakin tua harus bertambah kekhusyukannya, memperbaiki sholat, perbaiki sholat itu terus. Dengan banyak bersolawat, perbaiki sholat itu nanti akan pelan-pelan kita akan merasakan nikmat. Kecuali untuk santri-santri yang ada di pesantren seperti ini masih belum bisa, untuk yang ada di mana bisa menangkap gelombang ini, jenengan sudah mulai dewasa, mulai menginjak tua. Boleh apapun pekerjaan Anda, sempatkan waktu untuk konsentrasi sesaat, satu waktu 2 menit 3 menit saja untuk memfokuskan. Ini untuk santri-santri yang ada di mana saja ini, yang lewat kayangan dengan suara gelombang ini, supaya memahami ini harus, sehingga ini yang tidak dipahami gerakan-gerakan ini, maka kalau seandainya ngukur menggaruk itu jangan sampai dengan banyak jari. Nah, ini berarti gerak banyak ini. Iki wis gerak, gagang gerak, kinaane tangane gerak, iki wite gerak kabeh wi. Ndak boleh. Kalau diletakkan sik plek iki gerak. Utawa diletakkan baru yang di jari saja yang gerak muter ini. Nah, tidak apa-apa. Terus telapan mata berkedip tidak apa-apa, walaupun banyak itu tidak membatalkan. Yang membatalkan itu dengan bonggolnya itu loh. Pohonnya, cabangnya, kalau hanya itu rantingnya saja goyang-goyang seperti pohon kan goyang-goyang, hanya ranting, daunnya tidak apa-apa. Kalau daunnya goyang dengan rantingnya, terus cabangnya, terus wite ngene ya sembayang kok karo goyang, ya batal itu tidak boleh itu. Wa muftirun, begitu juga batal melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, itu juga membatalkan sholat. Minum itu membatalkan puasa, berarti kok kesampan sholat kok minum, batal itu. Sholat karo ngemot permen batal. Dan jadi sholat apa yang membatalkan di puasa itu termasuk memasukkan sesuatu. Itu berarti di sholat pun muftirun. Muftirun itu perkara sing batalake ning gone puasa. Wa ta'ammudu takriru ruknin. Nah, ini mengulangi rukun perbuatan, mengulangi rukun kauli dengan sengaja mengulang rukun kauli, diulang dengan sengaja. Wa ta'amudu takrir ruknin fi'liyin wa itolati fi'liyin qasirin amdan, memanjangkan perbuatan sholat yang mestinya pendek dengan sengaja. Wong pendek didhawuke, wah aku tak sujud sing sak mol-mole nganti sesuk, piye sholat kok. Jadi memperpanjangkan rukun fi'li yang pendek dipanjangkan sengaja, itu batal, tidak boleh itu. Jadi memanjangkan perbuatan sholat yang berupa perbuatan seperti ruku, nah itu yang mestinya pendek diperpanjang dengan sengaja. Kemudian wa ikhlalu syardin min syurutiha, tidak memenuhi salah satu syarat daripada syarat sholat. Syarat-syarat sholat tidak dimenuhi. Jadi nacatake satu syarat dari beberapa syaratnya sholat. Syaratnya satu ada yang salah, tidak dilakukan, cacat. Apa itu contohnya? Sholat ora wudu, padahal sholat harus syaratnya suci. Suci itu termasuk apa? Wudu. Dia tidak wudu, ambiar, batal sholatnya itu. Jadi batal itu tidak memenuhi
salah satu syarat dari beberapa syaratnya sholat. Wa tarku ruknin min arkaniha. Begitu juga batal sholat lagi meninggalkan salah satu rukun daripada rukun sholat. Ini supaya dipahami. Jadi supaya audien kita, netizen kita yang mengikuti streaming, yang mengikuti ngaji online ini, yang tidak bisa paham dengan tata cara santri harus pahami. Oh, iki mau berarti di arti ini Jawa nih. Pamane wa ikhlalu syartin najatake syarat siji min syurutiha sanging pira-pira syarate salat. Ngono kuwi ya ditulis dhewe. Wa tarku ruknin lan ninggal rukun min arkaniha sanging pira-pira rukune salat. Nek diulang-ulang ini nanti biar lebih paham, karena jamaah itu butuh kepahaman. Jadi ini menerangkan batal-batalnya sholat. 2 huruf ucapan atau 1 huruf memahamkan batal. Menggerakkan telapak tangan dan lain sebagainya tadi harap dipahami ini supaya jenengan itu tahu sholat sampan itu betul apa tidak. Karena ini nanti banyak orang sholat itu adalah jenengan membentuk seseorang. Kowe pengen bentuk wong, sholat itu dadi wong poso dadi wong. Nek sholat itu menjadi Warakudara, orangnya gagah besar, gede, besar. Syahadat menjadi Puntadewa, puasa menjadi Janaka, zakat dan haji itu menjadi Nakula dan Sadewa. Itu menjadi seseorang. Jadi ketika kita sholat itu adalah membentuk seseorang apik apa elek, bagus apa ganteng, rasa apa ora, lemes apa ora, itu tergantung sampean. Sampean itu dalam menggali tanah liat untuk membuat patung sebuah sholat. Karena sholat ini nanti akan menjadi orang yang di alam kubur nanti akan menjadi pembantu khodim pekerja kita. Mbabati gawe ke omah, gelari kloso, noto satir, ngurupke lampu, sholat ki mau. Ora usah dikongkon ngurupke lampu wis ngerti nek iki ngaji ngurupke lampu dirupake. Noto lampu ngono ki kono jagerake digenahke. Semuanya didikte. Iki kudu kowe gawe wong iki uteke iki langsung ditoto mindset iku. Lah nek kowe gawe wong rupane salat membikin manusia tidak sempurna, ndak ono ndase. Piye lek mlayu? Ora iso mlaku to. Tangane potol siji. Patekae apik. Rukuke urung ngantek ndingkruk balik. Iki harus dipahami nih. Sampai ini membentuk seseorang, yang seseorang ini nanti yang akan menjadi pekerja. Gua singkat itu supaya orang mangan tubuh kita ini itu harus ada penjaga-penjaga. Nah, penjaga-penjaga itu siapa? Adalah amalan-amalan kita termasuk sholat. Nah, sholat itu dia punya pacul. Paculnya apa? Tasbih. Kepruke apa? Ngepruki ula-ula. Kuwi mau sing iso nggenjoti ula arep nyokot kepruk karo salat ki mau. Lah duwe kepruk nganggo apa? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Salat ngepruk ula kelabang, sak glugu-glugu dicawesake sing ora nggugu. Dikandani malah ngejak padu. Besok bakal dipalu-palu sholatullah. Di alam kubur sana
Kita itu butuh pasukan sebab jenenge godhog niku godan roja pangarep-arep faula swarga sing mulya. Niku Warkudara. Jadi kekuatannya seorang Warkudara, warka'u dauron, roka'a yarka'u ruku'an. Irka'u ruku sapa sira? Dauron kelawan putrane mongso, isak subuh luhur asar maghrib, isak subuh luhur asar maghrib. Itu sholat kamu harus dijaga selama hari berputar hari ini, selama masih berputar bumi ini, lakukan sholat, tidak boleh berhenti. Warka'u dauron ini bisa kuat, mempunyai kuku ponconoko. Kuku itu artinya kukuh, ponco itu artinya 5, noko itu adalah landep. Ketika kita melakukan sholat, as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah cagak, kekuatan. Ketika sholat kita kuat, berarti kukuh agama kita, kuat agama kita. Sholat kita kuat, agama kita akan kuat. 5 waktu kita lakukan dengan secara kontinu selalu, itu nanti akan ada kekuatan. Kekuatan, masya Allah, kekuatan sholat niku masya Allah. Mandi tungane, ndelalah ya apa karena sholat iku tenan kuat. Niki landep, dongane landep. Landep itu tajam, doanya tajam karena dia sholatnya 5 waktunya kuat. Iki doanya pun akan tajam, landep mustajab. Allahumma. Maka kita harus selalu menjaga kekuatan kita. Kekuatan kita. Di dalam sholat ini kita harus selalu dibentuk sebuah makhluk karena sawwarallahu bi ilmihi yu'nisuhu ila yaumil qiyamah. Amalan seseorang, ilmu seseorang, ibadah seseorang akan dibentuk sebuah makhluk untuk meladeni. Apa itu meladeni? Melayani sampai besok dino kiamat. Allahumma. Itu bentuk-bentuk amalan kita. Maka ini masih masalah sholat. Ini pertama kali. Bukan hanya santri yang ada di pesantren Darul Huda ini, tetapi santri-santri yang ada di mana saja bisa menangkap gelombang suara saya. Ini banyak yang belum bisa. Tidak adalah dunia ini yang bisa khusyuk seperti Kanjeng Nabi, sahabat Ali, itu tidak ada. Walaupun, tetapi kita kan harus berusaha. Walaupun tidak bisa, tapi harus berusaha. Kalau wali-walinya Allah, kasih-kasihnya Allah, itu kita tidak bicarakan. Tetapi untuk kelas-kelas kita sebagai santri, kita kan harus selalu berusaha. Walaupun tidak akan bisa, tetap berusaha. Kalau kita berusaha, Allah itu akan memberi pahala dengan usaha kita. Nyatanya wis usaha, ya wis. Pandangan ke tempat sujud, ojo ngerti kono, sapa ngarep ae. Wah, rukohe apike. Ngono jan. Wong salat kok ngerti ruko, gambare. Rukohe wis tipis, jerone kaosan. Kaosan ini meletet, tulisane lapo ngerti. Ngono ki jan. Akhirnya kekhusyukan akan hilang karena jenengan pandangan tidak ke tempat sujud sampean. Pandangan ke tempat sujud. Ini yang harus dipahami. Semoga dengan pemahaman dari batal-batalnya sholat itu kita tahu memahami, sehingga kita ketika memahami ini yang menjadi penghalang kekhusyuan, penghalang kesahan sholat kita, sehingga kita bisa berhati-hati, jangan sampai meninggalkan syarat sholat, jangan sampai meninggalkan rukun-rukun sholat. Ini bisa membatalkan. Sengaja dengan bergerak terlalu banyak, itu juga batal. Ini yang harus dipahami
semoga kita semuanya bisa memperbaiki sholat sehingga kita akan menjadi majikannya yang akan diladeni oleh sholat. Ketika di alam kubur kita akan selamat karena apa yang ditanya malaikat, sholat yang akan menjawab. Allahumma sholli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.